Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Semoga kita dapat berjumpa lagi di channel kita Rimba Jaya. Pada hari ini kawan, kita membagikan sedikit pengalaman tata cara mengambil bibit sawit dalam pelepah. Jadi banyak sekali kawan kita yang komentar perbatangan yang bagaimana yang kalau kita mengambilkan untuk bibit kawan. Dan begitu juga kita cara mengambil bibit sawit pada pelepah ataupun bijian yang tumbuh di dalam pelepahnya kawan. Kita harus teliti dulu perbatangannya bagaimana, apakah usianya sudah lanjut ataupun masih muda kawan ya. Nah seperti ini ya kawan, coba lihat. Ini sudah banyak yang tumbuh pada pelepah seperti ini, yang sebenarnya kalau kita mengambil untuk pembibitan bisa kawan ya, bisa kita ambil untuk kita lakukan penanaman kawan. Tapi bagi sahabat-sahabatku semuanya, kalau perbatangan seperti ini bibit sawit tenera kawan, lebih bagus kalau kita untuk melakukan pembibitan ataupun kita untuk menanam hasil bibit yang tumbuh seperti ini dalam pelepah, kita hindari dulu kawan ya. Jangan kita pakai kalau perbatangan seperti ini. Walaupun terdapat bijian yang cukup bagus dan lebih mantap kawan, tapi kita jangan kita lakukan kalau induknya yang kita jadikan bibit seperti ini ya kawan, karena usianya ini masih mencapai 12 tahun ya, dan ketinggiannya pun masih sekitar 4 meter kawan ya. Jadi kita hindari dulu kalau kita mengambil untuk bibit di dalam kebun kita kalau ada perbatangan yang seperti ini muda. Kita kalau mengambil bibit kawanku semuanya, kita harus cari dulu perbatangan yang sudah lama kawan ya, sudah mempunyai umur sekitar 25 tahun baru kita lakukan untuk pembibitan. Ini bibit lokal semua kawan yang sudah kita tanam di kebun kita. Tapi kalau soal perawatannya kurang kawan, tidak pernah kita melakukan pemupukan ya, tidak pernah kita lakukan pemupukan. Hasilnya seperti ini sudah kita panen. Ini tandanya kawan, belum habis, itu masih ada suara motor di bawah lagi ngelangsir kawan ya. Seperti ini kalau kita mengambil untuk bibit, kalau di kebun kita seperti ini satu pun tidak bisa kita pakai kawan, karena perbatangannya masih sangat muda. Ini daerah lahan perumpukitan, ini sudah hutan sekali ya kawan, tidak jadi masalah. Nanti kalau ada waktunya kita akan membersihkan lagi ya kawan. Ini contoh seperti ini ya kawan, bibit yang tidak kita lakukan penyisiran, abal-abal seperti ini terjadi ya kawan ya. Nah ini sudah kena pakan seperti ini, jantan. Nah ini buat jantan semua kawan, sudah kena pakan, makanya kita untuk membersihkan sangat bosan. Hasilnya seperti ini, jadi tidak jadi masalah. Nanti kita akan memangkas lagi ya kawan untuk melakukan penyiraman minyak solar dalam pucuk ya. Nah ini sudah ke bawah, sudah bersih ya kawan ya, sudah bersih. Pada hari ini kita lagi memanen. Jadi kalau kawanku semuanya, kalau melakukan penanaman kita harus benar-benar mencari perbatangan yang bagus, yang sudah lanjut usianya kawan, karena nanti tidak memuaskan karena kita menunggu sangat lama di saat kita mengambil hasilnya kawan ya. Kalau di kebun kita ini tidak ada satu batang pun yang bisa kita untuk mengambil pembibitan.
Dikarenakan perbatangan masih muda seperti ini, coba lihat ya kawan. Dan begitu juga di tempat-tempat yang lain, kalau seputaran sekitar kita sini ya kawan. Ini kita lakukan penanaman kawan. Ini bukan bibit yang berkualitas bagus. Ini bibit lokal semua. Yang kita lakukan penanaman 90% ya kawan ya. Yang terjadi kenyataan cuma dalam 300 batang ada mencapai sekitar 5 batang ya kawan, 5 batang termasuk sama perbatangan ini ya kawan. Ini jantan ya. Maka kotor seperti ini nanti sekalian kita pangkas ataupun kita gundulkan, kita masukkan racun ke dalam pucuknya supaya nanti bisa mati ya kawan. Jadi sebelum kita pangkas, kita sudah lakukan sisipan dulu seperti ini. Mana tahu nanti kalau perbatangan ini sudah kita matikan, ini sudah ada gantiannya yang di bawah seperti ini ya kawan. Oke lah kawanku, pada kesempatan hari ini cuma ini saja yang dapat kita berikan sedikit informasi tata cara mengambil bibit yang bagus. Sudah ada di konten kita yang sudah kita tayangkan. Dan begitu juga pada sahabat kita yang ingin untuk menanam sawit, tapi walaupun bibit lokal, tapi kita harus lakukan sutiran bibit sawit yang benar. Itu kawan kita lagi ngelangsir ya. Jadi pada kesempatan hari ini cuma ini saja yang dapat kita berikan sedikit informasi. Mana tahu nanti ada kesalahannya ataupun kejanggalannya, mohon dimaafkan pada sahabat semuanya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.